Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Sebuah channel yang khusus untuk para pecinta sejarah, pencinta budaya, dan politik. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Hari ini kita akan membahas sebuah edisi dialog Mas Mansur Channel dengan masyarakat dan memberikan dasar bagi persatuan dan kebinekaan Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Mungkin sebelumnya sebelum kita berbicara, saya dan kawan-kawan terima kasih. Kita sampaikan salam perjuangan. Kira-kira setuju apa badan? Setuju kurang kompak. Setuju apa badan? Kita sampaikan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Marhen! Orang Tani! Terima kasih. Nah, sebelum saya berbicara di sini, saya melihat banyak ada Bapak Koramil. Monggo kalau Bapak Koramil duduk di sini dengan baik, karena Bapak Koramil adalah pelindung rakyat. Meskipun Bapak Koramil tidak dalam kerangka untuk pertahanan sipil, tapi tidak apa-apa karena sudah hadir di sini. Saya persilakan duduklah, supaya tidak dianggap nakut-nakuti rakyat. Betul? Di sini kita tidak ingin ditakut-takuti, kita juga tidak ingin menakut-nakuti siapa saja. Allah, ini adalah acara rakyat. Dan kepada di luar Bapak Koramil dipersilakan untuk meninggalkan tempat, karena ini jangan moto-moto acara rakyat. Nanti saya protes. Kalau memang tidak acara Koramil, polisi monggo. Di luar itu kita nanti akan kirimkan surat protes kita kepada wakil rakyat. Betul? Rakyat tidak boleh takut. Maka yang moto-moto di luar panitia, saya tidak ingin moto-moto. Siapa saja. Kalau ada orang luar yang lain, monggo di sini berbicara dulu. Siapa? Mohon izin. Nah, karena ini adalah undangan rakyat. Kalau Bapak Koramil memang tugasnya Bapak polisi, tidak apa-apa. Nanti kalau ada Bapak desa, monggo. Di luar itu ini ada acara rakyat. Betul? Sampean ini adalah warga negara Indonesia. Setuju? Monggo. Kalau yang bukan daripada aparat pemerintahan, dipersilakan minggir dulu. Karena moto-moto dianggap nanti sampean takut. Sampean takut nopo boten? Saya akan belani sampean. Tidak boleh takut-takut. Ini acara rakyat. Tanya Pak Koramil. Rakyat itu boleh ditakutin nopo boten Pak Koramil?
Mboten angsal. Misalnya Bapak ABRI kita, Bapak tentara kita pasti mendukung yang penting rakyatnya bener. Ngoten betul apa boten? Rakyatnya tidak melanggar hukum, paham? Saya di sini dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada rakyat, pendidikan kepada rakyat. Nggih, lek wonten napa-napa saya tidak apa-apa nanti dipanggil. Karena ini adalah acara selamatan bumi. Sinten sekarang yang mau melarang selamatan bumi? Saya mau tanya. Sebelum ada Indonesia Raya ini, selamatan bumi sudah ada. Nggih. Saya pikir gitu. Jangan foto-foto, nanti kalau ada foto-foto tolong difoto juga supaya nanti kita kirimkan. Sama, kita juga punya pemerintahan. Tidak hanya orang lain punya pemerintahan ya. Saya tahu ada yang foto-foto kita kirimkan. Jangan takut masyarakat. Ya. Itu pesan saya. Tidak apa-apa. Namanya kita bersahabatan. Nanti setelah ini perkara dek warung nanti sama bapak-bapak yang di sana kita ngobrol-ngobrol ngopi itu yang lain. Tidak apa-apa. Ini namanya silaturahmi. Tapi kalau nanti ada Bapak Koramil datang, duki. Tapi kalau ada tidak permisi foto-foto, itu namanya pelanggaran adat istiadat. Itu ya, setuju ya? Kira-kira ini namanya pendidikan dan pembelajaran kita bersama. Pak TNI pasti setuju itu. Pak TNI, karena beliau dulu TNI itu lahirnya dari rakyat. Ntar saya cerita Pak TNI bagaimana perjuangan di kandang tepus pada zaman gerilya. Karena saya penulis buku sejarah. Gitu, kira-kira begitu Bapak. Matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak di sini Babinsa ya kira-kira ya. Pak Sinten. Oh Babinsa Argosari. Merangkap tebus Pak Sinten Bapak. Pak Edi, matur nuwun ngapunten Pak Edi. Sebelumnya terima kasih banyak. Ini saya ingin bercerita terima kasih telah ada selamatan bumi yang luar biasa, yang mana derek-derek sekalian telah berjuang bersama untuk terus hidup secara makmur di bumi pertiwi. Atau kira-kira begitu ya. Kulon ini sakjane sudah hampir sebulan suara saya serap. Tapi hari ini alhamdulillah asungkara saya diberi suara yang agak banter hari ini. Karena dukungan Bapak TNI juga, jadi semangat juga saya. Tepuk tangan untuk TNI kita. Ini dari Bapak Kepolisian ada yang hadir? Menyusul, tidak apa-apa. Jadi acara ini adalah acara yang santai, menurut saya acara yang sangat kekeluargaan. Pada intinya saya ingin cerita bahwa bumi kandang tepus, bumi kayu enak adalah bumi yang luar biasa. Loh kok sakit Pak Mansur luar biasa? Karena di bumi ini dulu perjuangan kemerdekaan kita pernah dituliskan. Jadi kan pasti boten ngertos. Lah saya penulis buku, kalau ngertos di arsip-arsip Belanda, tulisan-tulisan Londo. Jadi dulu derek-derek sekalian pada tahun 45. Nanti ada hubungannya dengan perjuangan untuk tanah-tanah Panjenengan. Jadi pada zaman dulu tahun 45 itu Indonesia merdeka, itu Bung Karno itu belum punya tentara, durung duwe tentara. Bapak-bapak TNI belum ada, 45 ini udah ada TNI masih belum. Sing duwe Bung Karno niku napa? Sing duwe adalah rakyat. Rakyat itu sebagian besar bangsa Indonesia itu apa petani, apa nelayan, apa pegawai menurut jenengan? Petani apa? Petani ya. Sebagian besar adalah petani. Yang nanti dari rakyat itu lahirlah anak kandung daripada rakyat. Salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia. Seperti Bapak kita. Tepuk tangan untuk Bapak kita, TNI. Yang kedua, derek-derek sekalian, setelah Indonesia merdeka, Lumajang merdeka, London ini boten terima.
Kenapa? Pabrik londo teng kayu enak niki besar, kayak Kertowono dulu. Nggih napa nggih? Nggih. Wah, padha ngertos niki nek wonten pabrik londo. Jadi kayu enak ini dari dulu adalah yang namanya underneming, bukan hutan dulu. Jadi ini tak kasih tahu sejarahnya. Kalau ada yang mau diskusi sejarah nanti monggo. Jadi di sini wilayah kandang tepus kayu enak ini adalah wilayah-wilayah underneming, perkebunan. Sing jenenge perkebunan insya Allah itu bukan hutan. Namanya hutan itu kalau dalam bahasa Belanda itu yang namanya bosdienst, itu adalah jabatan kehutanan. Sudah ada zaman Belanda. Tapi daerah kayu enak, daerah kandang tepus ini adalah wilayah yang namanya underneming, perkebunan. Jadi daerah-daerah wilayah-wilayah ini adalah wilayah perkebunan. Nah, karena London ini tidak terima perkebunan di London ini diambil oleh rakyat. Nggih napa nggih? Diambil rakyat. Setuju semua wong memang kakek moyangnya sampean. Jadi zaman dulu saudara-saudara, kira-kira perkebunan London, pabrik London ini disita oleh rakyat. Rakyat sing ono ngarep sapa? Nggih, sing wonten ngarep adalah bapak-bapak Laskar Gerilya Tentara Nasional Indonesia. Jadi sing perang iku rakyat, sing ono ngarep mesti TNI. Jadi rakyat dan TNI adalah bersatu, betul? Betul. Tepuk tangan sekali lagi bagi bangsa kita. Nanti saya biasa, kali Pak Dandim saya biasa ketemu, kali Pak Kapolres biasa ketemu, kita bersahabat. Yang penting kita memberikan penjelasan yang betul kepada masyarakat. Nah, terus saudara-saudara, kemudian ini sejarah kandang tepus. Niki masa wilayah kandang tepus nama badan. Ada tepus jelas. Nah, kemudian yang terjadi ketika Londo tidak terima, jadi Londo tahun 45 itu merdeka, ndak moro-moro Bung Karno enak dulu-dulu. Wonten moro-moro merdeka jegluk Pak Bung Karno, moro-moro wonten teng istana. Tetapi Bung Karno kemudian lari-lari juga diserang kali Londo sampai dihukum, dibuang ke Sumatera dan lain-lain, termasuk di Lumajang. Nah, tahun 45 kita merdeka, tahun 47 di bulan Juli pendopo Lumajang diduduki oleh tentara Kenil, Koninklijk Nederland Indi Lager namanya. Jenengan ngertos Kenil nama badan? Dibantu tentara Cakra. Tentara Cakra itu tentara wong teko Madura, tentara Cakra. Nah, niku di bulan Juli tahun 47. Nah, yang namanya Lumajang kemudian jatuh ke tangan Belanda. Loh, terus bupati ini Melayu Pak, jenenge Pak Abu Bakar, Bupati Abu Bakar. Waktu itu wakil bupati ini namanya Pak Sastro Digoro, melarikan diri juga Pak, ndak gelem kerjasama sama Belanda. Bangga apa boten jenengan? Lek wonten pemimpin ndak mau kerjasama dengan Belanda, kakek moyang kita. Bangga apa bangga? Melayu Pak, Melayu boten nete sepeda motor Pak, boten nete motor, tetapi Melayu niku melaku sikil. Bayangno bupati terus wakil bupati melarikan diri dari serangan Belanda. Sing awal sinten? Sing awal yang terutama adalah TNI, yang kedua adalah rakyat. Balik meneteng jenengan kali TNI lek ono susah, lek ono senenge kadang-kadang rakyat dilalek no. TNI tapi tetap rodok susah Pak. Ono di alas-alas, ono di warung-warung kopi. Nah seperti itu derek-derek sekalian. Terus yang kedua, yang namanya Bupati Abu Bakar kali Pak Sastro Digoro ini melarikan diri ke Pronojiwo. Jadi boten-boten kuda Lumajang dikuasai Londo. Nah, salah satu pasukan gerilya kita larine salah satunya ke Pasru Jambe,
sama wilayah-wilayah Senduro Kandang Tepus. Bangga apa bangga jenengan kalau kita di Kandang Tepus itu adalah laskar tempat perjuangan para gerilyawan kita. Bangga apa bangga? Loh kenapa Pak Mansur kok sakit ngomong gitu? Iya Pak, kula niki mboten dongeng, mboten dodol obat nih. Ceritane ngoten. Jadi saya mendapatkan yang namanya surat kabar tahun 47. Di surat kabar antara bahwa para tentara, para laskar rakyat beserta rakyat dibom di Kayu Enak Senduro tahun 47 itu. Saya bisa bertanggungjawabkan bahwa Kayu Enak, Senduro, Kandang Tepus termasuk Argosari adalah tempat perjuangan para gerilyawan kita pada zaman perang kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira sampean lek wilayah ini, lek desone adalah tempat perjuangan, bangga nopo boten kira-kira dulur? Bangga kok ayam eten. Bangga nopo bangga? Nah, perjuangan saat itu adalah perjuangan yang mana adalah didukung oleh sebagian rakyat. Makanya yang namanya perkebunan teh, undernaming teh, kemudian direbut oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kandang Tepus. Semenjak itulah saya juga kenal namanya pejuang, salah satunya ada Pak Inggi Sirat. Betul apa betul? Pak Inggi Sirat itu adalah anak buahnya Jenderal Mayor Imam Sujai, Panglima Malang Besuki pada zaman dulu. Kebetulan saya penulis bukunya Pak Jenderal Mayor Imam Sujai. Ngoten kira-kira. Jadi di sini dulu para tentara, para gerilyawan, brimob semua lek Melayu mboten teng Kodim Nun Sewu. Itu tempatnya londo lek zaman 47. Melayu dek Kandang Tepus. Makanya Pak Edi sakniki seringe wonten di tempat perjuangan. Ngoten. Dan perjuangan saat itu, derek-derek sekalian, perjuangan saat itu adalah perjuangan untuk memerdekakan rakyat Indonesia supaya rakyatnya makmur. Zaman biyen London itu siji dulur-dulur, tetapi tanahnya ribuan hektar. London itu setunggal, tanahnya ratusan hektar. Rakyatnya akeh, tanahnya ndak duwe tanah. Makanya rakyat semua berjuang saat itu, ono sing oleh tanah, ono sing oleh eseng. Jadi kalau mireng di perkebunan teh yang namanya pabrik ini ku dibongkari kali rakyat. Nah, zaman sekarang Indonesia sudah merdeka. Wilayah Kandang Tepus hari ini kan sudah bukan wilayah perhutani. Ini yang perlu diketahui. Saya tidak apa-apa kalau ada teman-teman perhutani. Jadi wilayah-wilayah Kandang Tepus, Wonojepoko, Kandangan, termasuk Brno sudah bukan wilayah hutan, tapi wilayah kehutanan masyarakat. Jadi biar tidak salah pendidikan ya rakyat. Nanti Pak Koramil juga, Pak Polisi juga, bahwa di sini adalah wilayah perhutanan rakyat. Nanti ada Kulin KK, ada IPHPS, nanti yang keluar bagaimana, apakah prosesnya benar, itu masih perlu kita duduk bersama-sama. Jadi tidak ada kita saling takut, saling ini, sampean adalah bagian daripada rakyat Indonesia, betul? Nah, tetapi kita ada silsilahnya. Jadi kalau ini adalah undangan rakyat, kalau Pak Koramil harus datang duduk. Lek Pak Koramil singit-singit, tak mungkin. Pak Koramil ini adalah Bapak Era, betul? Pak Polisi adalah Bapak Era. Nanti karena ini adalah selamatan bumi, sementara sih kita adalah acara sendiri. Kira-kira gitu, ada silsilahnya, ada adat istiadatnya. Kira-kira begitu ya bapak-bapak sekalian ya. Jadi kita belajar bersama-sama pendidikan rakyat ini, ben rakyat tidak ditakut-takuti. Kalau ada yang nakuti rakyat, lapor Pak Polisi, lapor Pak Koramil, nanti pasti akan diamankan.
mboten kira-kira tutuk sampean teko Pak Koramil, waduh iki acara aku dianu kok mboten kangen kok didukung napa mboten iki Pak Koramil? Oke. Mboten kira-kira dari saya terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Edi. Mungkin yang lain-lain ini adalah selamatan Bu. Dari kita mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Yang penting sampean tetap memperjuangkan hak-haknya, bahwa sampean juga punya hak, bahwa sampean adalah warga negara Indonesia. Setuju ya?